Sebelum kita lanjutkan, ayo dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Oke, perkenalkan nama saya itu Joni dari Desa Kuala Penaso, Kecamatan Talang Mandul, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Jadi saya keliling Indonesia ini adalah melaksanakan ajar untuk kemenangan orang nomor satu. Saya harus selalu berjuang untuk beliau dan berjuang untuk saudara-saudara kita di merah ini. Mudah-mudahan saya minta dengan hormat dan kawan kita semua selalu berdoa untuk saya. Mudah-mudahan selesai, ya kan, tidak ada halangan apa-apa. Saya bisa berjumpa Pak Jokowi, bisa jumpa semuanya, dan saya doakan juga untuk Bapak Bupati kita sekarang, untuk anggota dewannya, sama kita ini harus selalu berjuang demi masyarakat kecil, ya, berjuang tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak takut rugi, harus selalu berjuang. Nah, itu jadi pesan saya untuk kawan Kasmas, selalu sehat. Mudah-mudahan kami selalu berdoa juga sepanjang jalan kita ini, berdoa untuk kawan kita semua selalu dilindungi sama Tuhan, selalu diberi yang terbaik, ya kan, apa yang dicita-citakan mudah-mudahan terkabulkan. Nah, itu semua pesan untuk Momere ini luar biasa. Setelah yang saya kunjung ini sudah termasuk 18 provinsi, baru di Momere ini ya kita kenal Pak Bupati, Pak Dewan, kenal dengan baru satu. Nah, itu bermasyarakat sekali. Ini menjadi momen untuk saya, menjadi cerita untuk ke provinsi yang akan datang nanti. Karena ini pengalaman sangat luar biasa bagi saya, karena belum pernah saya alami yang seperti ini. Baru di sinilah Pak Bupatinya pun kompak, ya kan, Pak Dewannya kompak, pengurus partinya kompak semuanya. Itu sangat salut saya. Nah, itu salam untuk Pak Bupati. Ya. Kalau melihat Indonesia ini, saya berangkat dari Riau itu bulan Agustus tanggal 20. Jadi saya berangkat dari Riau itu arah ke ibu kota provinsi Pekanbaru, arah ke Medan, ke Aceh. Saya putar 10 Salam, Singkil, nembusnya Kapsel, Sabali Selatan, nembusnya Padang. Jadi semua yang kami sudah laluin hingga sampai sekarang ini sudah 18 provinsi, termasuk provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Karena kadang-kadang kemarin terbentur dengan adanya corona, apa boleh buat juga, saya pun harus mematuhi semua itu, karena saya sendiri pun harus memberi contoh yang baik untuk masyarakat. Karena yang bawa sepeda ini bawa bendera merah putih, ya kan, saya ini sebagai contoh bangsa, contoh masyarakat. Nah, maka saya tidak pernah nampakkan diri, ya langsung sepeda saya simpan di dalam. Saya pun tidak keluar selama 3 bulan, baru inilah saya bisa keluar. Ini pun keluar pun masih melihat sikon juga, tidak sembarang keluar. Nah, itu jadi karena perjalanan saya ini untuk kita semua, saya pun harus berkorban untuk kita semua. Di 18 provinsi, di sinilah yang merasa keakraban, merasa sangat lebih daripada saudara. Di sinilah di NTT, ya kan, di Momere ini. Ya, bela ratuka kemarin pun luar biasa, Pak Bupatinya bersama dengan saya, semuanya itu aku salut dan sangat salut. Betul, karena belum pernah yang selama saya keliling ketemu seperti ini, gitu. Nah, makanya kenapa Indonesia Timur ini, ya baru saya pijat separuh nih ya, ini dari sini sudah dapat kurasakan luar biasa. Mudah-mudahan untuk selanjutnya seperti itu juga. Untuk merahnya harus selalu berjuang dan selalu kebersamaan, selalu saling menghormati. Nah, itu saling menghargai. Bukan dari faktor duit, tapi keramataman sangat penting. Terima kasih. Yang sudah kami jalanin 18 provinsi,
sisanya masih 16 lagi provinsi. Jadi saya masih perlu waktu 1 tahun lagi baru selesai. Karena ini sudah janji saya bukan janji dengan manusia, janji saya sama Tuhan. Dan harus saya penuhin. Saya manusia bertanggung jawab, yang harus apa yang saya ucapkan, ya harus saya laksanakan dan saya penuhi. Ibarat utang, ya inilah kembali setengah. Sekarang bayar utang saya ini. Karena utang saya sama Tuhan, bukan utang dengan manusia biasa. Harus saya penuhi semua, mudah-mudahan selesai. Tuhan selalu melindungi saya, Tuhan selalu mengabulkan doa saya. Nah itu, karena saya membayar utang ini tuntutan dari beliau. Ya kalau untuk perjalanan bukan rintangan lagi, luar biasa, banyak tantangan, suka dan duka itu semua sudah kurasakan. Ya. Dalam perjalanan ini yang sudah saya alami, yang dihantam hujan tengah jalan, tidur di hutan, ya kan? Kalau masalah tidur ini semua kurasa di sinilah baru aku tidur istimewa. Selama nginjek Kupang, nginjek di Kupang sana saya tidur di DPD 3 bulan, mewah, makan tidur. Ibu ketua lah, ketua dewan itu yang ngasih makan saya. Nah, di Laratuka kemarin saya ditidurkan sama Pak Bupati di hotel namanya Budi Luhur. Sebetulnya saya menolak. Jadi perjalanan saya ini tidak perlu harus tidur hotel. Karena seorang perjuang harus terima apa adanya. Kita harus dikasih berlebihan. Yang jelas yang doa yang saya minta itu kesehatan untuk saya saja. Tidak harus saya dikasih berlebihan seperti itu. Berjumpa keramat teman bagi saya itu luar biasa, lebih daripada duit. Nah itu saya. Kalau perjalanan saya ini cari duit saya udah ratusan lah juta misalnya ya, udah. Tapi nyatanya setelah saya berjalan dengan tulus, dengan apa adanya, jadi yang ada. Karena saya jalan bukan dari duit. Ya, laksanakan lancar dengan ikhlas, sesuai dengan janji saya. Nah itu. Dan saya sendiri tidak pernah meminta dengan siapapun. Lapar ya terus lapar, tidak apa-apa. Karena sudah resiko bagi saya. Karena minta itu bagi saya itu suatu adalah pantang. Kalau diberi, yang beri itu berarti ikhlas. Kalau saya minta, ya orang juga beri, mau beri tapi belum tentu ikhlas. Nah gitu. Makanya saya tidak pernah meminta. Nah gitu. Dari itulah perjuangan saya itu saya jalankan dengan ikhlas, dengan mulus, apa adanya, semua serba apa adanya. Itu. Makanya kenapa kalau orang banyak ngomong liku-liku bono gini itu orang cari duit, tapi saya tuh hanya menuju yang ke atas sesuai dengan janji saya. Tuh. Nah, orang merah itu yang peduli, sangat peduli dengan saya itu udah minyak sini. Di sana kenapa? Bukan saya tidak hargain, kita hargain orang saudara kita semua, ya kan? Karena pada saat itu ya sibuk, satu kedua keadaan, ya itu kita harus maklumi semua. Jadi ya kita perlu terima. Ya, sering saya kelaparan di jalan, ya kan? Ya tapi jiwa penolong itu, ya dewa penolong itu selalu ada. Ada yang datang, Pak, kasih satu bungkus, ya kan dia penolong itu, jadinya kenyang. Kalau tidur di kuburan sudah, makanya kenapa saya bilang pom bensin saya kasih nama Hotel Merah Putih, karena tidur saya selalu di pom bensin. Banyak orang nggak tahu, mana ada Pak di Indonesia ini Hotel Merah Putih, ya kan? Banyak saya bilang. Indonesia seluruh ini banyak tuh. Baru bisa dengar. Itu pom bensin saya bilang. Pom bensin kan Hotel Merah Putih, karena tempat tidur saya itu saya jadikan hotel tuh. Karena menerima saya dengan baik, ya kan? Kadang diajak ngobrol, kadang orang pom sini ngasih makanan sama saya di situ. Nah itu makan, ibaratnya di situ dikasih orang, bisa mandi juga di situ. Itulah hotel, bukan gratis. Indonesia luar biasa. Ya, jiwa penolongnya banyak untuk perjalanan seperti saya. Itu ya di pesan saya untuk yang lain-lain juga. Ya mudah-mudahan terkabulkan dengan apa niat saya dan terkabulkan. Saya memohon juga dari doa kawan-kawan kita semua. Perjalanan saya ini bukan perjalanan main-main,
perjalanan adalah untuk kita semua. Demi Indonesia. Demi Indonesia, Pak. Bukan untuk pribadi, demi Indonesia, untuk kita semua. Misi selanjutnya untuk ke depan, saya harus maju ke rekor muri. Saya mau membawa nama partai kita yang lebih baik ke depan. Diakui oleh Pak Jokowi dan kita, dan harus diajukan itu ke Muri, sehingga dia pun harus disesuaikan dengan pilihan saya, itu harus dia itu diakui bahwa punya rekor dari partai PDI Perjuangan. Nah itu harapan saya begitu. Jadi partai kita ini harus ada yang muncul salah satu keliling Indonesia, harus sampai dan harus terkabulkan dan harus tuntas. Kalau keliling Indonesia udah banyak. Kami kebanyakan tidak tembus. Baru jalan mundur. Nah, ada yang bersambung tahun. Kalau yang namanya orang sepak bola itu tidak ada maju mundur. Ya kalau memang maju terus gol. Bukan besok nunggu gol, enggak. Film Indonesia itu ya harus full. Sekali jalan jangan pulang, terus mutar sampai selesai. Itu namanya perjuangan. Ya tantangan yang terbesar sebetulnya kita ya banyak sekali. Yang sangat besarnya itu adalah tantangan, ya kita tidak tahu ya ujungnya di mana Indonesia ini. Ya itu saya sangat penasaran sampai kemana dan di mana ujungnya Indonesia ini. Nah, makanya harus tembus saya kelilingi. Kalau tantangannya ya memang banyak sekali lah, tidak bisa kita sampaikan juga. Karena tantangan yang sudah banyak. Tapi saya hadapin dengan santai, dengan tulus dan senang hati, selalu semangat. Indonesia ini ingin saya itu lebih baik ke depan. Akan saudara-saudara kita ini selalu berjuang, jangan selalu gontok-gontokan. Kenapa? Yang ingin saya jumpai semua itu adalah saudara kita semua. Apapun sukunya, apapun agamanya, itu adalah saudara kita semua. Jadi kesan yang paling baik sekali kita kerjasama yang baik adalah jangan gontok-gontokan lah, kan gitu. Kalau gontok-gontokan itu bukan bersatu namanya. Kalau tentang keindahan Indonesia itu, Indonesia sangat indah sekali Indonesia. Cuman orang itu belum pernah merasakan keindahan Indonesia. Saya ini yang satu-satunya orang yang bisa merasakan keindahan Indonesia. Nanti akan sampaikan semua, Indonesia itu sangat indah sekali, ya kan? Kenapalah harus kita kotorin atau harus kita hancurkan? Ya, kalau bisa itu dibikin lebih indah lagi dengan cara perjuangan yang baik, bersatu, baru indah. Tapi kalau gontok-gontokan tidak akan indah, akan hancur. Yang indah itu loh harus kita bangun lebih indah lagi. Jangan sudah indah mau dihancurkan, dirusak. Itu. Dengan beberapa gelintir orang bisa menghancurkan keindahan Indonesia. Sedangkan kita sudah mati-matian untuk Indonesia. Saya sangat cinta Indonesia, ya kan? Kenapa Indonesia saya kelilingi itu sangat cinta saya dengan Indonesia. Makanya bendera itu menjadi kenangan, menjadi sejarah, dan sepeda itu untuk saya. Ya menemani saya, membawa saya. Bendera itu menjadi saksi selama saya keliling Indonesia. Nah, makanya bendera saya itu mau dibeli sama orang berapapun tidak saya kasih. Makanya kenapa di posisi di tengah ini, pertengahan Indonesia ini, saya naikkan satu bendera lagi di belakang. Ya ini kan pertengahan namanya, pertengahan Indonesia. Nah itulah makanya kenapa bendera harus dua. Udah di pertengahan ini harus kerjasama lah yang baik, bersatu lah kita semua orang Indonesia ini. Makanya bendera itu dua. Jadi di pertengahan di sini saya pasang bendera satu lagi. Cuman terlalu besar, berat, ya apa boleh buat. Berarti dia kerjasamanya besar. Nah, itu. Jadi di sinilah di Momere ini naik bendera satu lagi. Karena di pertengahan Indonesia 34 provinsi, di sinilah posisi di tengah. Yang satu udah berjuang lama, ini yang satu harus berjuang lagi, sama-sama berjuang. Jadi sama-sama berjuang, mudah-mudahan dengan
lambang bendera saya itu bersatulah Indonesia.